Jadi sobat era sekalian, kita bongkar file ya. Ini menarik. Sekaligus pembelajaran bagi kita agar kita kemudian memiliki another perspective, bukan menyalahkan orang ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan rame sekali dikampanyekan kalau tingkat kepercayaan orang bahwa ijazah itu palsu dan tidak palsu, dikatakan bahwa 66,9% itu orang tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. Itu ya bahas pertanyaannya. Nah, saya dalam perdebatan dengan salah seorang peneliti indikator, saya mengatakan too strong pertanyaannya. Itu bahasa saya, too strong. Yang kedua, pilihan atas pertanyaan tersebut menurut saya ada wilayah abu-abu. Sangat percaya, percaya, kurang percaya, tidak percaya sama sekali. Menurut saya itu harusnya kan dua-dua, satu misalnya sangat percaya, percaya, kemudian sangat tidak percaya, dan tidak tahu, garis miring tidak menjawab. Kan dua positif, dua negatif yang seimbang. Kalau ini tidak seimbang. Lalu dia juga mengatakan, peneliti dari indikator, ada residu dari pilpres katanya. Saya membayangkan residu dari pilpres itu gimana caranya ketika N-nya 1.200 atau 1.300, lalu yang tidak percaya yang tidak percaya Jokowi memalsukan itu tinggal 19,1, lalu dari 19,1 tersebut kemudian dia bagi-bagi pendukung Anies, pendukung Prabowo, pendukung Ganjar, dan kemudian pada sampai kesimpulan bahwa pendukung Anies itu yang tidak percaya. Ya kalau berdasarkan data dia iya, tapi kalau untuk representativeness rasanya aneh ya. Makanya saya kemudian mengundang, tanyakan kepada ahlinya, Lisa Noviani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bongkar survei hari ini. Anda mau mengemukakan apa? Silakan explore sebelum Sobat Era sekalian protes. Refli Harun terus ngomongnya. Silakan. Iya, Sobat RH, kita mencoba hari ini belajar bersama gitu ya, biar kita sama-sama ngerti seperti apa sih sebenarnya survei itu, bagaimana pelaksanaannya di back office, di internal, biar kita tahu, oh kalau survei seperti ini yang benar nggak sih gitu ya. Kalau survei seperti ini benar nggak sih? Jadi kita bisa menilai langsung ketika melihat hasil survei, kita bisa langsung memutuskan kita nggak usah terlalu inilah ya dengan hasil survei ini, karena sepertinya seperti ini gitu ya. Inilah itu maksudnya jangan terlalu bergantung ya. Jangan terlalu bergantung dengan hasil survei mungkin ya. Menjadi sebuah kebenaran yang mutlak gitu ya. Betul. Untuk referensi bolehlah, tapi kalau dibilang kebenaran mutlak nanti dulu lah ya. Iya. Oke, silakan Miss. Oke, seneng sih saya karena kita nanti mungkin jadi sama-sama mengerti ya, RH ya. Iya. Seperti apa sih survei itu. Oke, kita sekarang sebenarnya kebetulan ada 2 survei yang sedang baru dijalankan dari beberapa perusahaan survei, lembaga survei politik. Liz, sebelum kita ngomong itu ya. Barangkali memang 2 surveinya, indikator dan survei apa? IPO. Nah, oke, 2 itu. Tapi coba Anda sebutkan hasilnya aja dulu. Nah nanti dari hasilnya baru kita metode risetnya dan lain sebagainya. Hasil yang percaya tidak percaya Jokowi dulu itu yang menarik bagi Sobat Era sebenarnya. Oh oke, hasilnya dulu ya. Ya hasilnya dulu. Hasilnya itu pada pertanyaan wordingnya itu adalah RH sudah bahas kemarin bahwa kalimat ini terlalu strong. Apakah Anda percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya? Hasilnya adalah menurut hasil survei indikator itu indikator. Indikator. Ada indikator itu, iya. Catering itu. Jadi indikator itu menurut Burhanuddin Muhtadi, dia bedakan jadi 2 kelompok ini surveinya ini. Jadi data dari semua responden. Menurut indikator aja. Menurut indikator, oke. Menurut indikator itu dia bedakan menjadi 2 kelompok, yaitu survei data yang dianalisa dari semua respondennya 100% atau 1.286
Ya. dan data yang dihasilkan dari orang yang hanya mengetahui isu ijazah Jokowi. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Kalau kami ini namanya screening. Apakah Anda mengetahui isu ijazah Jokowi? Ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak. Nah, dan yang menjawab iya atau mengetahui isu itu adalah 75,9%. Udah berkurang N-nya ini. Okay. Dan menurut indikator yang percaya, yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah, jika dari semua responden itu adalah 66,9%. Sedangkan yang tahu isu, yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu adalah 69,9%. Nah, untuk campaign di publik yang keluarkan angka 66,9% ini ya. Untuk semua. Ya, untuk semua. Tapi umumnya kalau di lembaga riset, pertanyaan Anda mengetahui atau tidak mengetahui tentang sesuatu hal itu adalah, Sobat RA ya, itu adalah screening. Screening saja. Yeah. Yang lanjut ditanya itu hanya yang menjawab iya. Yang menjawab iya saja. Yeah. Jadi kalau yang tidak tahu tidak akan ditanya, nggak akan pengaruh bagaimana gitu. Dia kemudian punya kepercayaan dan ketidakpercayaan tanpa pengetahuan intilah. Betul. Jadi dari awal situ adalah tidak sesuai gitu ya, menurut kami ya, menurut saya sebagai praktisi marketing research. Nah, oleh karena itu mestinya kesimpulan data di halaman 4 di slide 4. Oleh karena itu kesimpulan data indikator seharusnya adalah sebanyak 69,9% dari 75,9% yang tahu tadi saja, yang mengetahui isu ijazah Jokowi, yang tidak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya, dan itu adalah 53,1% dari 1.286 responden. Oke. Itu. Oke. Karena pertanyaan mengetahui isu itu adalah screeningnya untuk dia bisa menjadi responden atau tidak. Nah, di situ di slide 4. Ya. Jadi kalau kita mau artikan selanjutnya, umumnya lembaga survei mengatakan bahwa 53,1% dari total responden yang tidak percaya dari Jokowi memalsukan ijazahnya. Karena yang tidak tahu isu nggak bisa ditanya gitu kan. Dari total 1.286 responden tadi. Oke. Tapi kalau angkanya 53,1%, itu kan dari basis awal ya. Dari basis awal. Tapi bagaimana caranya kita kemudian mengatakan mereka tetap dihitung, tulis? Kan Lisa tetap menghitung N-nya itu. Apakah N-nya tidak dikurangin dari yang tahu aja? Karena sebenarnya kita biasanya membandingkan itu dengan populasi. Populasi. Iya. Jadi kalau misalnya sampel itu umumnya kita sebut N kecil, populasi itu N besar. Oke. Jadi kita bandingkan dengan populasi total itu artinya adalah 1.286. Dibuang yang tadi 100% tadi dibuang, tinggal 75,9%. Maka tidak representatif lagi ya. Secara teoritis tidak mewakili lagi. Kalau dari data ini ya, dari data ini ya 53,1% yang percaya, yang tidak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya. Enggak, maksud saya gini. Kan misalnya katakanlah N 100% itu 1.200. Ternyata dari 1.200 hanya 1.000 yang tahu isu itu. Nah, maka 1.000 itulah yang kemudian ditanya lebih lanjut kan? Betul. Further question. Nah, dari 1.000 itu 69,9% yang tidak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya. Tapi kenapa persentasenya tidak 69,9% tapi dari 1.200 bukan dari 1.000? Apa ya, ada tujuan mungkin ya, karena kalau disebut ini seolah-olah yang tahu, kalau dibilang 69,9%, mungkin kalau kita nggak terlalu detail ngelihat angka, ini seolah-olah 69,9% dari populasi, padahal kan bukan, dari yang tahu isu. Seolah-olah ini adalah dari 1.286 adalah 69,9%. Karena kalau orang nggak tahu isu nggak bisa ditanya mestinya. Oke, tapi tetap masuk persentasenya. Tetap masuk persentase, tapi dia tidak bisa ditanya lebih lanjut. Kita tidak bisa mengartikan. Saya agak masih bingung sedikit, tapi kita terus dulu ya. Oke. Ya. Mungkin kita mulai dari awal aja kali ya, ke slide 3. Oke. Kita biar nyambung gitu ya, RH ya. Ya. Boleh ditampilkan ya. Slide 3 itu kita kalau indikator kita cuman mengcopy aja, kopas, metode kontaknya pon survei, metode sampling kalau
salah satu penelitinya bilang double sampling, ada yang bilang stratified sampling, itu Kennedy. N kecil atau jumlah sampelnya itu 1286, margin of errornya 2,8%, tingkat kepercayaan 93%. Ini bisa dihitung, kalau margin of error sih cenderung sama lah ya, kalau bukan mirip-mirip itu multi-state random. Database-nya adalah nama-nama responden memiliki HP berusia 17 tahun ke atas dan pernah diwawancarai secara tatap muka oleh indikator. Jadi artinya ini adalah database yang dimiliki oleh indikator. Jadi bukan populasi masyarakat umum ini data populasinya, tapi populasinya adalah database orang-orang yang pernah diwawancarai tatap muka oleh indikator. Jadi itu aja udah bias ya? Iya, ini nggak bisa mewakili populasi sebenarnya. Oke. Nah, kalau misalnya dilakukan double sampling atau stratified sampling, itu juga kita harus menjelaskan. Kalau stratified itu ada pengelompokan kategori responden. Nah, di sini kan memang tidak ada penjelasan ya, penjelasan pengelompokan database berdasarkan kategori apa, misalnya nggak ada. Terus ada tambahan bias di sini karena responden pernah memiliki hubungan dengan indikator politik. Kan bias, pernah diwawancarai, jelas kan? Yeah. Jadi itu sebenarnya ada tambahan bias. Jadi ada rasa sungkan atau apa gitu kan terhadap indikator. Terus dengan menggunakan database ini ada kedekatan ya, ibaratnya. Ada kedekatan, betul. Dengan menggunakan database ini maka N atau populasinya itu bukan masyarakat umum, tapi adalah orang-orang yang pernah menjadi responden dari indikator gitu. Nih N besarnya ya, ini bukan masyarakat umum sebenarnya. Oke. Kita lanjutkan lagi, tadi udah dibahas yang ini bahwa sebenarnya umumnya kita itu pertanyaan apakah mengetahui sebuah isu atau apakah Anda pernah mengkonsumsi ini atau apakah Anda pernah menonton acara ini, itu adalah screening. Screeningnya umumnya yang dilanjutkan untuk menjadi responden itu adalah yang menjawab iya. Ya, oke. Jadi kalau yang menjawab tapi tidak tahu, N-nya tetap N yang 1200 sekian itu tetap. Iya, tetap. Mestinya N-nya, N besarnya atau populasinya tetap. Itu 1286. Oleh karena itu kalau kita rujuk ke total itu adalah 53,1% dari 1283 responden tadi yang tidak percaya, wordingnya kan gitu, tidak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya. Yang kemarin RH sudah sempat bahas dengan clear sebenarnya. Kalimat yang digunakan tuh ada gangguan. Kalimat yang digunakan, apakah Anda percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya? Itu kan wordingnya. RH kemarin sudah sempat bahas waktu di Kompas ya, Kompas TV secara langsung dengan peneliti dari indikator. Nah, kalau dari analisa saya sebagai peneliti, kalimat ini sebenarnya menggiring atau leading. Umumnya kami tidak akan memilih kalimat-kalimat leading sebagai peneliti, karena kita nanti nggak dapat jawaban yang sebenarnya. Jadi kita udah tahu nih, wah responden kita akan mengarah ke sini nih jawabannya gitu kan. Nah, mendorong dengan kalimat yang leading ini, terus terang ada yang didorong nih, mendorong jawaban yang bersifat penolakan ini sebenarnya. Apakah Anda percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya? Kecenderungan orang jawab tidak percaya dong, gitu kan? Ini akan mendorong jawaban, gitu, masa sih, gitu kan? Masa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya, gitu? Itu ada leading, ada menggiring, ada penggiringan opini, dan mendorong orang memilih di kelompok yang berbeda dengan pertanyaan tadi, sama sih sebenarnya ya, penolakan. Nah, sebenarnya kalau di sebuah biro riset kami ada dua tahapan untuk menghilangkan leading. Jadi kami sebagai peneliti mestinya tidak leading, harus independen. Ada dua. Karena kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama kok. Peneliti juga manusia biasa. Jadi ada dua. Pertama itu role play kami lakukan. Role play itu adalah kami diskusikan di internal. Kita coba pertanyaan tersebut dengan tim internal dulu atau dengan pertanyaan seperti ini dengan target yang sesuai. Misalnya dengan orang-orang yang kalau di sini adalah orang-orang yang mengetahui isu. Kita tanyakan. Jadi kita bisa mengetahui, oh ini kalimat ini leading nih.
oh kalimat ini kenapa kok leading? Jadi nanti terlihat jawabannya, pola jawaban, sehingga kita akan memberikan pertanyaan yang lebih independen, lebih netral. Karena memang buat seorang peneliti kalau kita udah leading itu merugikan, kita tidak akan mendapatkan data yang sebenarnya. Kalau seorang peneliti. Tapi kalau bagi orang yang tim kampanye itu makin tidak makin menguntungkan gitu. Iya. Nah, sebenarnya wording ini juga merugikan loh. Karena secara logika, matematika dan bahasa, wording ini negasinya adalah apakah Anda percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya? Jawabannya kan negasi. Iya. Oh tidak, saya tidak percaya. Tapi Berarti orang lain yang masukkannya. betul sekali RH. Bisa begitu. Jadi betul. bisa tetap negatif dalam pikiran orang. Oh nggak mungkin Pak Jokowi sendiri, pasti dibantu orang lain. Ya itu bisa negasinya begitu, kan? tuh kalimatnya justru nggak nyaman. Anda percaya bukan Pak Jokowi kan yang memalsukan ijazahnya, orang lain gitu. Orang lain. Nah itu jadi kalimat ini hati-hati juga sebenarnya harus dipilih. Jadi jawaban negasi atau orang menolak pernyataan tersebut, ya memang bukan Pak Jokowi kok yang memalsukan ijazahnya. Tapi orang lain. Terus siapa? Masa Pak Jokowi sendiri kan kira-kira. Masa Pak Jokowi sendiri? Iya, kan? Ya itu hati-hati pemilihan wording tuh. Betul. Gitu. Ini kita hati-hati sekali di sini. Makanya wording yang paling netral adalah apakah Anda percaya ijazah Jokowi asli atau palsu mungkin ya? Ya. Jadi jawabannya subjeknya asli, itu palsu, ijazahnya. gitu aja. Iya, gitu. Ini subjeknya adalah tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi jadinya. Jadi di sini Pak Jokowi itu kata kerja. Melakukan do something, memalsukan ya. Iya, gitu. betul. Oke. Ya, ini karena Dan Pak Jokowi bisa jawab, enggak, saya enggak memalsukan, kan bisa begitu kan? Iya. Lalu siapa Pak? Yang embuh ya kan? Pak ya udah ada sendiri misalnya gitu. Oke lah. Ya, kalau embuh berarti siapa dong gitu kan? Harus digali lagi itu. Harus ada pertanyaan. YNTKTS yang enggak tahu kok tanya saya. YNTKS. YNTKS ya enggak tahu kok tanya. YNTKTS. YNTKTS. Enggak tahu kok tanya saya. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang masih kuliah atau SMA kan tahu ya, di matematika itu ada logika matematika loh ya. Jadi ini juga salah satu contoh logika matematika yang dipakai. Oke, berikutnya kalau di slide 6 ya. Nah, tadi sebagai peneliti kita mencoba memberikan pilihan-pilihan jawaban yang berimbang. Kalau misalnya itu bersifat scoring atau level, umumnya kita sebut itu adalah skala Likert ya, yang sangat umum digunakan. Itu bertingkat umumnya ya, dan posisinya itu antara positif negatif berimbang. Oke. Nah, indikator memilih dari pertanyaan cuma satu sih, karena katanya survei ini cuma survei tambahan, jadi dia cuma satu pertanyaan tuh. Survei tambahan tapi yang paling penting. Bisa jadi, iya, cuma tambahan gitu, tapi ya penggunaan pilihan jawaban yang diberikan oleh di kuesioner tersebut adalah dengan pertanyaan, apakah Anda percaya Pak Jokowi memalsukan ijazahnya? Jawabannya ada 5. Pilihannya 1 sangat percaya, 2 percaya, 3 kurang percaya, 4 tidak percaya sama sekali, yang kelima tidak tahu atau tidak jawab. Umumnya kita lakukan pilihan ini dengan skala ini berimbang. Jadi misalnya ada 5 tingkatan, ada 2 positif umumnya, 2 negatif, dan 1 itu cenderung netral. Yang positif dan negatifnya itu sejajar ya, seimbang. Seimbang, iya. Gitu. Misalnya dari yang paling tinggi itu kita biasanya kasih skor tinggi itu untuk yang jawaban positif sangat percaya, berikutnya percaya, yang ketiga antara percaya dan tidak percaya, dan tidak percaya dan sangat tidak percaya. Jadi kalau kita lawankan sangat percaya, lawannya sangat tidak percaya. Percaya, lawannya tidak percaya. Nah, baru kemudian yang netralnya tidak tahu atau tidak jawab gitu ya. Betul. Gitu. Iya. Kalau ini ada kurang percaya, tidak percaya sama sekali, jadi beda-beda. Dan umumnya yang kita kelompokkan sebagai percaya itu yang sangat percaya dan percaya RH. Iya. Jadi istilahnya top to boxes.
Atau kalau kita kelompokkan sebagai tidak percaya itu adalah tidak percaya dan sangat tidak percaya. Ya. Sedangkan yang Kurang tengah-tengah, Ya. netral, tengah-tengah atau antara percaya dan tidak atau apa, itu kita kelompok tidak masuk percaya dan tidak Makanya percaya. saya katakan yang namanya kurang percaya ini itu abu-abu ya. Jadi Iya, abu-abu dan memang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu. tapi ini kunci kategori. ini untuk memperbanyak survei. Untuk memperbanyak jawaban. Tergantung kita menggunakan mau positif atau negatif. Kalau kita misalnya jawaban yang kita inginkan adalah jawaban yang negatif, kan ini kan jawaban negatif yang diinginkan kan, bahwa orang tidak percaya atau tidak percaya sama sekali, maka menggunakan kata kurang. Tapi kalau jawabannya positif cukup biasanya. Iya, betul RH. Nanti ya cukup itu ada contohnya soalnya. Ada lagi ya? Ada lagi contohnya. Oke, silakan teruskan. Sehingga dengan contoh skala yang diberikan ini, jawabannya ini sebenarnya kalau jawaban tidak percaya itu sebenarnya cuma pada jawaban yang 4 itu tidak percaya sama sekali. Karena kurang percaya itu mestinya masuk ke kelompok netral. Sangat percaya dan percaya itu kelompok percaya. Ya. Dan jawaban yang tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya itu mestinya cuma pada kode 4, tidak percaya sama sekali. Dan itu nilainya agak kecil kayaknya, bukan 69,9%. Ya. Cuman ya kita nggak lihat datanya ya, ada di narasi sih. Ya. Oke, teruskan Liz. Nah, Saya ini, tahu sobat sekalian pembahasan ini agak berat sedikit ya. Tetapi paling tidak yang berat itu nanti Jide tolong kalau ada yang pertanyaan yang relevan tolong di highlight ya untuk kita jawab. pertanyaan Yang relevan ya, tapi yang tidak relevan jangan. Kalau cuman ribut-ribut ngatain baik yang pro maupun kontra nggak perlu kita angkat. Silakan teruskan Liz. Nah, yang slide 7 itu mendengarkan ulasan dari Burhanuddin Muhtadi tentang survei ini. Ya. Beliau mengatakan bahwa isu ini tidak krusial, tidak penting, berkebalikan dengan kenyataan yang dia jelaskan bahwa isu ini sangat viral. Dia menyatakan bahwa angka 75,9% masyarakat atau bukan masyarakat ya, responden mereka paham tentang isu ini sangat luar biasa tingginya. Jadi kesimpulan dia sangat berkebalikan dengan data yang dia dapatkan sendiri. Satu itu. Jadi dia bilang ini tinggi sekali orang yang tahu isu ijazah ternyata. Terus dia bilang isu ini tidak penting kok, tidak krusial gitu. Oke. Terus juga ada kesimpulan bahwa ini residu Pilpres 2024. Kayaknya karena cuma satu pertanyaan, saya pikir sih tidak ada jawaban responden yang sesuai untuk kesimpulan ini. Pertanyaan kan cuma apakah Anda percaya Jokowi memalsukan ijazahnya. Jadi terus bersifat partisan data ini. Dan yang tertinggi diviralkan oleh pendukung Anies. Data yang representatif dan sesuai syarat statistik tidak terlihat walaupun seperti tadi RH udah bahas di layar TV waktu itu digambarkan mereka ini pemilih ini, partainya ini. Tapi seberapa besar? Kan kalau nggak salah 19% yang tidak percaya menurut 19,1 ya. 19,1 menurut indikator ya. Tapi kita kan tadi kalau kelompokkan jawaban tuh beda lagi sebenarnya. Oke lah kita mengikuti indikator. Makanya kadang-kadang saya nggak terlalu survei ini tergantung merumuskan pertanyaannya, merumuskan jawabannya, mengolah datanya, kemudian memilih respondennya banyak sekali. Dan bulatan semua itu we something thing we call integrity. Oke, Oke, setuju. terus. Oke. Dia bilang bersifat partisan dan tertinggi diviralkan oleh pendukung Anies dengan jumlah yang percaya 19,1%. Kita anggap itu dari 1.200 ya. Iya. 1.200 berarti sekitar 200-an orang. 250 lah kira-kira. 250 dibagi 10 partai itu partai yang besar-besar. Kalau dibagi 3. Dibagi 3. Tapi dibagi 3 juga kan yang pendukung Anies sedikit, pendukung ini sedikit, pendukung ini sedikit. Rasanya kok kalau langsung ngambil kesimpulan ini ada partisan, residu Pilpres itu terlalu ambisius. Karena datanya sangat kecil. Karena yang begini-begini kadang-kadang dilegitimasi ya oleh
orang yang ingin memanfaatkan ini kan. Wah Iya. itu karena sakit hati dengan pemilu kalah. Enggak ada urusannya. Anies menang, Prabowo menang, Ganjar menang, tetap saja pekerjaan sebagai good governance, clean government itu Iya. menjadi PR kita semua. Iya. Nggak ada kaitannya siapapun yang menang. Iya, betul. Gitu. Karena kalau di dunia riset kami biasanya memang minimal sampel itu 30 yang bisa dianalisa secara statistik. 30. 30 N-nya, N kecilnya itu Oke. sampelnya 30. Tapi itu sebenarnya sangat kecil, biasanya juga sangat tinggi. Tapi Iya. oke lah masih bisa kita analisa. Tapi kalau dengan 200 responden yang menurut mereka percaya Iya. Jokowi memalsukan ijazahnya, terus dibagi-bagi lagi per partai, Iya. dibagi lagi per pendukung gitu ya, Iya. per pendukung. Kok kayaknya kesimpulannya Sampai dong ambisius sekali. tapi 30 sampai dong. Sampai, tapi biasnya tinggi. Oke. Tapi emang iya dari 19% itu berapa orang yang menyatakan dia pendukung Anies. Tapi kayaknya udah terlalu ini deh. Oke. Ya let's say misalnya separuhnya misalnya ya. Oke, separuhnya itu 100. Oke, 100 gitu. bisa dianalisa bahwa mungkin Ya tetapi apa istilahnya ya? Ya terlalu errornya terlalu banyak. iya. Lagian tidak ada pertanyaan yang menyatakan mengapa Anda menjawab demikian misalnya. Iya. Oh iya, karena saya kan ini gitu. Oke. Iya. Nggak ada Iya, pertanyaan I know, lanjutan gitu. Jadi gini. Kalau saya ingin mengatakan dia menemukan fakta bahwa lebih banyak pendukung Anies, ya kan? Itu sederhana sekali Iya. sebenarnya menjawabnya. Karena kalau pendukungnya Prabowo yang dipersepsikan sama dengan Jokowi, ya right or wrong is my country, is my president kan kira-kira Iya. gitu. Iya. Nah, jadi tetapi alasannya sebagai residu pemilu itu yang barangkali questionable, ya kan? Iya, betul. Residu pemilunya itu. Karena misalnya gini, kalau saya kritis sama Jokowi, ya karena saya bukan pendukung dia, berusaha kritis kepada dia. Dari Tetapi- satu pertanyaan tersebut ada analisa bahwa data tersebut merupakan residu pilpres. Isu ijazah Jokowi ini merupakan residu pilpres. Kalau sebagai peneliti kan kita selalu based on data. Jadi kesimpulan apapun based on data. Jadi kalau merupakan residu pilpres ini sepertinya tidak ada pertanyaan untuk responden yang sesuai untuk kesimpulan tersebut. Nah jika itu dilihat dari background partai, kalau nggak salah partai ya, partisannya itu dilihat dari partai. Oke. Mereka pilih partai apa waktu pilpres kemarin. Itu katanya bersifat partisan dan yang tertinggi ini isu ini diviralkan oleh pendukung Anies. Oke. Nah, terus terang kalau sebagai peneliti juga apakah ada data yang representatif dan sesuai syarat statistik di sana gitu kan. Misalnya dari yang menolak tadi era bilang 19%, berarti sekitar 240 responden. Nah, kalau dibagi lagi berdasarkan pendukung Anies tadi ada berapa orang responden dari database indikator tersebut? Dari database indikator tersebut ada berapa orang sih pendukung Anies pada itu? Kalau misalnya emang ada pertanyaan mereka mendukung Anies pada saat itu sesuai enggak itu dengan syarat statistik? Oke. Oke. Dan katanya isu ini terlalu dibuat-buat, menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak berimplikasi positif. itu. Ini adalah pernyataan kesimpulan juga. Karena Iya. kalau dari data ya itu adalah kesimpulan dari si peneliti Opini itu. itu orang mengikuti isu ini. Betul. Kalau tidak dalam, ya menurut saya memang terkesan bahwa ini kan cuman ini nggak penting. Tapi orang sadar nggak bahwa kalau ini terbukti bisa meruntuhkan sebuah rezim yang masih berkuasa, Masih sangat berkuasa. cengkeramannya masih gede sekali. Iya. Dan ketika ini terbukti maka akan kehilangan legitimasi. Apalagi kalau kita lihat misalnya isu-isu di belakang ini kan, bahwa ada orang yang memang atau kekuatan yang memang menunggangi Jokowi untuk revive, ya, revitalisasi untuk hidup kembali. Ada sebuah kelompok kekuatan yang sudah runtuh sejak tahun 65 misalnya kan. Nah ini kan ngeri sebenarnya kan. Oke, jadi saya kira nggak benar kalau orang mengatakan bahwa ini isu ecek-ecek. Justru ini an entry point kalau menurut saya. Karena kalau misalnya isunya itu isu korupsi, Yeah. itu nggak gampang. Iya. Susah untuk pembuktiannya dan sophisticated banget tuh, terlalu
berat pembuktiannya dan kita betul-betul mengandalkan penegak hukum yang to some extent tidak kita percaya untuk ini. Beratnya di sana sangat berat. Tapi kalau ini masyarakat secara partisipatif bisa melalui X apa tiba-tiba spilling something kan. Tapi kalau isunya berat korupsi misalnya agak berat karena nanti variabelnya terlalu banyak, isu yang mana kapal pesawat pribadi lah apalah banyak sekali dan tidak fokus. Nah, ini fokus sesungguhnya. Jadi kalau yang mengatakan bahwa ini isu ini sepele tidak penting, saya khawatir ada dua kemungkinan saja. Orang itu tidak cukup mengikuti isu ini, bukan tidak pintar ya. Masa kita ngomong seorang seperti Burhanuddin Muhtadi tidak pintar, tapi tidak mengikuti isu ini secara precise, detailing. Karena detail itu misalnya sampai macam-macam lah, ya kan, detailingnya. Atau yang kedua, he is part of the campaign, ya kan. Nah itu kalau bagian dari kampanye ya susah. Karena memang kalau kelompoknya sana pengennya isu ini segera habis ditutup, ya kan. Maka kemudian itu yang kemudian diambil oleh Barreskrim dengan persatuan dan kesatuan. Udah kita membangun ke depan. Loh, apa hubungannya penegak hukum tiba-tiba melakukan imbauan-imbauan seperti itu? Kan tidak relevan. Tapi bahasa itulah yang dipakai oleh Jokowi ketika dia mengatakan dia sendiri sebenarnya tidak mau melakukan ini lebih lanjut, tapi ini baru kemudian dia imbau dengan bawa ke depan tantangan macam-macam dan lain sebagainya. Dan kata-kata itu diambil oleh Barreskrim. Kelihatan betul Barreskrim kemudian di bawah alam sadarnya dia kemudian mengambil tema itu, tema membangun ke depan tantangan dan lain sebagainya untuk membuat masyarakat berhenti dari mempertanyakan ijazah ini. Oke, silakan Liz, teruskan. Nah sekarang kita coba perbandingkan dengan data yang baru rilis juga dari Indonesia Political Opinion. Ya itu data yang dikasihkan ke saya ya. Tetapi saya kemudian pengen Lisa juga membahas itu karena di situ lagi-lagi ada kata-kata cukup tadi ya. Kata-kata cukup, silakan Liz. Kita pengen sih kita sama-sama belajar, sama-sama paham gitu ya tentang survei ini seperti apa sebenarnya. Nah, metode survei IPO yang dipublish itu sebenarnya bagus sekali sebenarnya ya kalau sudah dilaksanakan di lapangan. Karena dia selain metode random yang dilakukan, di sini bilangnya stratified multi-state random sampling. Kayaknya ini cukup dengan multi-state random sampling aja istilah umum yang dipakai. Itu dia sudah menggunakan KISS-Grid. KISS-Grid dia menambahkan tingkat ketelitiannya itu ditambah dengan KISS-Grid. Apa itu KISS-Grid? KISS-Grid itu artinya kita enumerator atau interviewer kita ya atau surveyor itu kalau datang ke satu yang rumah yang terpilih, kalau dia face to face interview, dia tidak bisa mewawancarai sembarang orang. Jadi KISS-Grid itu di random lagi di dalam satu tempat siapa yang harus kita temuin. Jadi itu akan tingkat ketelitiannya akan lebih bagus lagi. Jadi misalnya kita targetnya adalah yang berusia 17 tahun ke atas. Kalau di rumah saya itu ada 5 orang. Semuanya itu ayah ibu dan 3 anak sudah di atas 17 semua. Nah itu harus dipakai KISS-Grid lagi. Misalnya yang terpilih itu adalah misalnya anak nomor 2. Kalau anak nomor 2 itu tidak berada di tempat, tidak bisa diganti dengan orang lain yang ada di tempat itu. Jadi itu ya. Jadi KISS-Grid itu sudah dipilih secara random dengan ada angka KISS-Gridnya dan itu berat. Dan sering sekali ada dititipkan kepada Pak RT-nya, begitu nggak ada orangnya diganti, digantinya di lapangan. Iya. Yang sering kali ini RH sebenarnya siapapun yang ditemuin asal memenuhi syarat di kontak di venue tersebut ya dia bisa diwawancara. Itu sering kali terjadi. Nah kalau menggunakan KISS-Grid tidak bisa. Jadi harus ada orang tertentu. Kalau tidak ketemu berarti kita harus bikin janji. Gitu kan, ketemu dengan orang yang bersangkutan. Itu. Jadi kalau dengan metode survei yang dirilis IPO ini udah luar biasa nih tingkat ketelitiannya mestinya ya. Jadi dia dengan jumlah responden 1.200 di seluruh Indonesia, urban rural tingkat kepercayaan terhadap data adalah 95% dan tingkat error samplingnya 2,9. Nah, kesulitannya adalah sebenarnya kontrol di lapangan ya. Karena ini sangat ketat. Kita biasanya peneliti itu akan
mengontrol, meneliti, mengawasi dengan cermat apa yang dilakukan oleh enumerator di lapangan. Ini kesulitannya mungkin ya. Tapi oke lah, mungkin IPO sudah punya konsep bahwa dia pengen data yang lebih baik. Nah, dengan 1.200 responden itu, kalau menurut info di slide 10 ya, itu dilakukan oleh IPO di urban dan rural, jadi ada di perkotaan, ada di pedesaan, di hampir seluruh provinsi kali ya. Nah, tapi yang menurut kami ini mungkin IPO mendistribusikan sebaran responden ini sesuai dengan jumlah penduduk. Nah, ini menurut kami biasanya tidak dilakukan demikian. Karena datanya nggak akan baik seperti ini. Misalnya di Aceh 1,9% aja dari total responden 1.200. Itu berarti di Aceh hanya 24 responden. 24 responden ya. 1,2. Ya, 24 responden. Kecil-kecil sekali. Di Bangka Belitung hanya 0,6. Artinya kalau di Bangka Belitung itu cuma 6 orang. Data yang diambil dengan jumlah N yang sangat kecil itu biasnya sangat tinggi. Luar biasa. Sangat tinggi. Dan dia tidak bisa kemudian dikasih kumpulan digabungkan ke provinsi lain gitu. Iya, sangat tinggi. Misalnya. Tapi begini Liz ya. Ini ada intermezzo aja. Apa basis provinsi itu relevan ya? Basis provinsi relevan sebenarnya, tapi biasanya distribusi responden, mengingat di sini kan misalnya Jawa Barat itu kan 40% nih, berapa persen tuh suara di Jawa Barat? 40 juta misalnya. Kita tidak bisa mengambil suara di Jawa Barat sesuai distribusi. Jadi nanti yang lain-lain seperti misalnya ini, contohnya Bangka Belitung 0,6%. 0,6% itu dari 120 1,2 kali 7 orang responden. Gak bisa, data itu sangat minimal misalnya 30 responden di satu tempat bisa dianalisa gitu kan. Jadi umumnya kami misalnya kalau dengan seperti ini mungkin kita rata-ratakan saja masing-masing provinsi itu 50 misalnya. 50 responden, Jawa Barat misalnya pemilihnya ada 40 juta. Tetap 50 responden, nanti ada analisa lanjutan dengan pembobotan. Karena kalau data terlalu kecil, cuma 5 orang diwawancarain di satu kota. Gorontalo 0,4%, itu bias sangat tinggi. Sangat tinggi. Apa enggak iya 0,4 kali 12, berapa tuh? 5 orang. Apa enggak bisa kita simpulkan 5 orang di Gorontalo itu adalah dari kelompok yang sama? Bisa, sangat mungkin kan? Jadi mestinya itu sebenarnya ada solusi kedua. Dari kita rata-ratakan semua responden dari setiap kota adalah jumlah respondennya jangan 1.200 dong kalau kita mau seluruh Indonesia. Minimal 5.000 lah gitu. Ini nggak bisa karena ini biasanya sangat tinggi nih data ini, jelas sangat tinggi. Karena dari kota-kota, dari provinsi-provinsi ini diambil kayaknya dugaan saya ini representatif jumlah penduduk per provinsi ya atau jumlah pemilih per provinsi. Ini biasanya sangat tinggi. Demikian RH kalau kita lihat dari sampling ya. Ya, coba kita apalagi hasilnya ya. Untuk ngasih contoh ya. Ada beberapa contoh hasil. Karena saya khawatir tuh technical seperti ini nanti bingung. Kita lanjutkan ke slide 11 ya. Nah, ini kan ada pembahasan tentang kondisi ekonomi. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa penilaian Bapak Ibu terhadap kondisi ekonomi nasional secara umum saat ini? Pilihan jawabannya adalah 5 dengan sangat baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Ya. Nah, mediannya cukup ini yang kemudian abu-abu. Abu-abu di sini. Hasilnya dulu. Hasilnya. Bilang sangat baik berapa persen? Sangat baik itu ada 2%. Yang bilang baik ada 28%. Yang bilang cukup 40%, buruk 26%, dan sangat buruk itu ada 4%. Kalau kita gabungkan satu-satu, sangat baik dan baik itu 30%, buruk sangat buruk 30%, draw sebenarnya. Iya, betul. Nah, sementara cukup itu harusnya tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok. Tapi karena bahasanya cukup,
Iya. Maka cukupnya itu cukup buruk atau cukup baik? Iya. Peneliti di sini nggak konsisten ternyata Iya. RH. Ada pertanyaan lain yang dia nggak masukin cukupnya. Iya. Tapi untuk pertanyaan lain dia masukin cukupnya. Iya. Nah di kondisi ekonomi cukup dimasukinnya ke baik. Gitu Iya. kan? Cukup ternyata ada 70% yang menganggap kondisi ekonomi Indonesia cukup baik. Ya mestinya memang pertanyaan ketiga itu yang netral umumnya. Coba ini kita bacakan. Kondisi ekonomi dalam pandangan publik saat ini cukup baik. Cukup baik. Dari mana dia bilang cukup baik ya? Padahal hasilnya kan sangat baik dan baik, kemudian buruk dan sangat buruk. Diambilnya kata cukup itu. Situasi ini gambarkan optimisme publik terhadap pengelolaan pemerintah khususnya bidang ekonomi. Nggak nyambung ya? Iya nggak nyambung, betul. Iya. Bahkan jika dibandingkan dengan persepsi publik pada periode survei akhir tahun 2024 saat ini alami peningkatan persepsi. Nah, mereka punya survei sebelumnya Ya. tahun 2024, tapi kita nggak terbaca Kita di nggak sini. tahu. Tapi yang ini sangat aneh. Harusnya kan 5 ini sangat baik, buruk, sangat buruk, tidak tahu. Dari sini tidak menjawab ya kan? Atau ragu-ragu lah. Atau biasa saja atau netral atau antara baik dan buruk gitu bisa. Pilihan Ya, yang ketiga itu netral umumnya. Ya, tetapi jangan menggiring juga. Iya, jangan Mungkin menggiring. lebih baik tidak tahu, tidak menjawab mungkin ya. Oke. Jadi biar tidak ada keraguan-raguan. Kalau dia bilang, wah saya bingung nih, ya udah Anda tidak tahu berarti ada. Iya, betul, harus jelas gitu batasannya. Nanti kalau dimasukkan cukup buruk atau cukup baik nih. Ternyata dia persepsikan sebagai cukup baik. Lalu yang cukupnya 40%, lalu ditambahkan dengan 30% yang sangat baik dan baik tadi, jadilah 70%. Betul. Sama juga dengan tingkat kepuasan. Puasnya itu gitu juga. Sangat puas, kemudian cukup puas. atau dihilangkan puasnya, cukup puas, langsung lompat. Sebenarnya gini, Era, kalau kami biasanya itu bisa aja cukup puas masuk ke puas. Iya. Tapi dia tuh misalnya skalanya 7. Skalanya 7. Jadi cukup puas, sangat puas, Oh iya. tengah-tengah biasa saja, Iya, iya, oke. cukup buruk, Oke. buruk, sangat buruk. Jadi Iya. berimbang antara pokoknya positif kalau ada negatifnya. cukup puas, Harusnya, cukup tidak puas. iya, tidak cukup puas. Ya, tidak cukup puas Iya, gitu. mestinya ada itu. Jadi biar berimbang dan data bersifat Intinya negatif netral. positif ya. Betul. Gitu. Bisa aja. Ya. Nah, tapi kalau cukup puas, Tetapi menurut saya dia nanti kalau terlalu banyak alternatif terlalu bias jadinya. bingung ya. Iya, bingung. Kita mengelompok karena judulnya adalah percaya, tidak percaya, puas, tidak puas. Karena Iya. ketika dibahasakan itu menjadi dua itu variabelnya. Iya, betul, Jadi, betul. Iya, itu menurut saya jadi ketika dia tambah. Kalau kita mau betul-betul objektif, ya sudah dua aja variabelnya. Dan Iya. variabel ketiga tidak tahu, tidak jawab. Jadi puas, tidak puas, variabel ketiga tidak jawab. Betul, bisa Iya. seperti itu. Jadi Menurut saya. jelas clear gitu. Clear. Ada dua pilihan puas, dua Iya. pilihan tidak puas. Iya. Lalu tidak jawab atau ragu-ragu gitu. Nah, di slide berikutnya RH. Oke. Dengan pertanyaan yang sama dan pilihan jawaban yang dengan pertanyaan tentang sekarang ekonomi ya tadi ya. Iya. Terus berikutnya itu politik. Iya. Nah, karena jawaban yang menjawab baik dan sangat baik cukupnya dihilangkan nih sama ini. Jadi suka-sukanya peneliti aja. Nih coba deh. Iya. Jadi ketika sangat baik Iya. dan baik itu sudah menurut dia dengan buruk Sudah- dan sangat buruk sudah seimbang. Iya. Yang cukup diabaikan nih. Diabaikan. Ya kan? Apakah penilaian Bapak Ibu terkait kondisi politik nasional secara umum saat ini? Yang sangat baik berapa persen bilang? Dia bilang sangat baik dan baik 35%, Oke. seimbang saja dengan yang menyatakan buruk dan sangat buruk 25%. Ya. Jadi yang cukupnya diabaikan. Gak konsisten juga nih. Oke, coba. Meskipun secara umum persepsi kondisi politik nasional yang menyatakan sangat baik dan baik hanya 35%, tetapi publik tidak merasakan kondisi yang mengkhawatirkan mengingat penilaian buruk dan sangat buruk hanya 25%. Pertanyaannya adalah cukup itu di mana itu ya? Iya, cukupnya tidak dimasukkan di sini. Iya, maksudnya cukup itu cukup buruk atau cukup baik kan nggak jelas kan jadi. Jadi begitu sobat sekalian ya, cara orang survei memainkan
aduh ampun dah pokoknya ya, memainkan pertanyaan kata-kata itu ya. Oke. Berikutnya ini tentang tadi kepuasan yang sudah dibahas RH. Ya. Secara umum apakah Bapak Ibu sangat puas, cukup, tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto? Harusnya cukup itu dibuang itu. Mestinya iya, betul. Tidak tahu, tidak menjawab mestinya kan. Cuman 2 kelompok saja. Iya, karena orang tidak tahu itu kan selalu ada pasti bilang tidak tahu, tidak jawab itu. Nah, akhirnya mengelompokkannya gini. Jadi 3 kelompok itu jadi puas, jadi 81%, dan tidak puas dan sangat tidak puas itu jadi 1 kelompok lagi, 19% saja yang tidak puas dengan pemerintahan Prabowo. Dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Oke ya. Jadi secara umum apakah Bapak Ibu sangat puas, cukup, tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja? Jadi ada yang bilang tadi ya posternya bilang kalau kami katanya kalau cukup itu ya lebih terkesan negatif lah, kalau negatif kita masukkan dong. Kalau dia bilangnya negatif ya kan. Jadi sangat puas dan puas itu berapa jadinya? Sangat puas dan puas jadinya 13 tambah 46 59%. 59. Berarti yang digali mestinya itu aja 59%. Yang sebaliknya banyak juga dong. Yang sebaliknya adalah tidak puas dan sangat tidak puas itu ada 19%. Jadi kalau digali itu yang itu. Ya, kalau misalnya cukup itu dia bilang tendensinya negatif. Maka ya sudah, kita hanya mengatakan yang tingkat kepuasan Prabowo cuma 59%. Iya, betul. Itu mestinya. Iya kan? Kan begitu. Betul. Lalu kenapa bisa sampai 80%? Sering sekali kan. Karena begitu dimasukkan yang 22% ini, ya kan? 59 ditambah 22 81%. Itu yang dikomunikasikan kan? Iya. 81% masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Kayaknya itu deh yang dikomunikasikan. Jadi ke kita selama ini. Begitu Sobat Era sekalian. Makanya pemerintah ternina bobok semua. Sampai Jokowi bilang rating approval terhadap pemerintahan Prabowo 81%. Dari mana? Cuman kalau kita bilang rating approvalnya yang puasnya itu cuma 59%. Iya. Gitu. Lalu yang lain itu yang minimal yang tidak puas dan sangat tidak puas itu berapa jadinya? 19%. Dan cukup. Nah, cukup itu kalau katanya statistik, katanya poster, cukup itu tendensinya negatif katanya. Ya udah berarti. Kalau cukup masuk ke negatif 22 tambah 19 ya 41%. Atau minimal tidak bisa dimasukkan sebagai rating approval. Iya. Minimal. Umumnya kami peneliti kalau yang tengah-tengah itu tidak ditanya. Iya. Tidak ditanya, yang ditanya yang digali mengapa Anda puas? Itu adalah yang positif yang 2 tadi. Kalau begini kan nggak imbang puas, jadinya. Mengapa Anda tidak puas? Kalau misalnya cukup digali lagi, kenapa Anda cukup puas? Oh, jangan-jangan ditambah lagi. Gitu. Iya. Pertanyaan lanjutan, kenapa Anda cukup puas loh? Jadi rating approvalnya cuma 59% saja. Itulah yang kadang-kadang dimainkan orang survei-survei begini. Iya. Ampun dah. Yang ini ada lagi sama nih. Dengan ini misalnya. Secara umum apa alasan Bapak merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto? Ya kan? Lalu alasannya tegas dan berwibawa. 19,5%. Pertanyaannya ada 19,5% ini dari basisnya berapa? 81% di sini. Iya, 81%. Padahal mestinya basisnya 59%. Pintar kali nih orang. Makanya itu bahaya itu survei kalau maaf kata ya. Survei kalau inilah yang namanya survei kalau ada bohirnya itu ya. Iya. Dan bohirnya itu membuat orang tidak independen. Bagaimana dia menilai yang median tengah-tengah itu menjadi satu kelompok puas gitu loh. Betul. Mestinya kalau mau konsisten ya buang. Iya. Yang puas cuma 59% berarti. Begitu. Dan itu sebenarnya kalau kita survei brand gitu ya. Iya. Survei brand atau apa, itu untuk evaluasi mengapa produk kita kok konsumen nggak puas gitu. Iya, mengapa mereka puas gitu kan. Jadi evaluasi gitu. Iya. Jadi lain kali tolong kalau bikin puas dan tidak puas itu jelas.
Bahkan saya menantang 2 saja variabelnya. Dia takut kalau 2 variabel karena angkanya akan menjadi lain. Iya. Kalau variabelnya 2, maka rating approval tidak mungkin 80% bro. Kalau variabelnya puas tidak puas. Iya. Itu berat sekali. Tapi itu diametral langsung kan. Kan kita mau tahu persepsi orang. Iya. Nggak mau main wilayah abu-abu. Kalau di saya, apakah Anda puas tidak puas dengan pemerintahan Prabowo? Banyak sekali orang mengatakan tidak puas. Dan menurut saya itu lebih sesuai dengan realitas makin beratnya ekonomi. Iya. Sebenarnya. Kan lucu orang kan ketika bicara tentang pengangguran apa-apa itu rata-rata. Tapi tiba-tiba kok ada kepuasan. What? Kok ada PHK atau apa? Kan theoretically. Jadi kalau seandainya orang tidak puas dengan ekonomi hari ini ya wajar. Karena apa istilahnya ya, masa pemerintahan yang berat memang, utang banyak dan lain sebagainya. Kalau puas, mewarisi ya, mewarisi perekonomian yang berat memang. Iya, ya RH ya. Iya. Oke, ada lagi. Yang slide ke terakhir 15 itu adalah persepsi terhadap apakah Bapak Ibu sangat percaya, tidak percaya, sangat tidak percaya jika Presiden Prabowo mampu memimpin negara lebih baik. Ada kata cukupnya lagi ada. Tuh, giliran ini sangat percaya, tidak percaya, sangat tidak percaya. Nah, ini beda lagi nih pengelompokannya. Yang benar ini sebenarnya ya. Iya, ini lebih netral. Dua positif, 2 negatif dan 1 tidak tahu, tidak menjawab gitu. Dan ternyata memang kalau dari survei ini cukup optimis ya. Bahwa Presiden Prabowo bisa apa tadi? Ya, kalau menurut saya bisa memimpin negara menjadi lebih baik. Ya, kalau menurut saya, kenapa dia merumuskan dengan cara berani begini? Karena ini kan sesuatu yang long, yang masih lama, tidak immediate. Tapi kalau misalnya, bagaimana dengan kondisi hari ini? Kan itu immediate saat ini kan, dia rasakan jelek dan lain sebagainya. Tapi kalau harapan, orang kan selalu berharap dalam pemerintahan baru. Jadi dia selalu memikirkan jawaban-jawaban yang berbeda sesuai dengan konteks pertanyaan yang berbeda. Jadi dia sudah pakai psikologi. Jangan ada konsultan psikologinya ini. Kalau pertanyaan seperti ini kayaknya sudah ada hipotesa. Wah, ini orang kayaknya jawabnya positif nih. Jadi pilihan ininya skalanya gini aja nih. Allahu Akbar ya. Jadi apa kita kayaknya perlulah kita survei yang betul-betul strong gitu. Surveinya kita pokoknya variabel jawaban itu maksimal 5, minimal 2. Saya kira kalau 7 terlalu banyak. Iya, 7 juga. Maksimal 5, minimal 2. Karena begini, contoh ya, ketika apa alasan saudara untuk mengatakan ini karena tegas dan berubah. Menurut saya N-nya tuh sudah tidak representatif lagi jadinya. Apalagi ketika dia mengambil yang 81%, dia ngerampok 40% itu kan. Gitu. Yang orang yang sebenarnya cuma 59%, kemudian diambilnya yang cukup tadi, maka N-nya agak banyakkan sedikit. Padahal N-nya makin lama makin kecil kan harusnya kan. Iya. Gitu. Apalagi Liz? Ini aja sih. Okay. Ini cuma untuk membuat pencerahan ya. Kepada sahabat RH. Oke. Ini ketutup nggak? Suara oke. Oke. Jadi sobat RH sekalian, begitu ya. Kalau kita mau membongkar survei itu sejujur-jujurnya. Mulai dari pertanyaan, alternatif jawaban. Dan ini tidak konsisten. Ada yang kata-kata kurang, ada yang kata-kata cukup. Padahal harusnya kata-kata kurang dan cukup itu dihindari kalau seandainya tidak seimbang. Kan harusnya 2 positif, 2 negatif, 1 netral. Atau 3 positif, 3 negatif, 1 netral. Atau yang paling luar biasa adalah positif negatif. Hitam putih. Nah, kalau positif negatif nggak mungkin ada rating approval 80%. Karena masyarakat divided, terbelah masih. Bahkan hasil pemilu saja 58% cuman. How come theoretically kan, misalnya hasil pemilu so-called 58%. Dan itu pun questionable.
tiba-tiba rating approval 80%. Ternyata coba kita balikin lagi ke tadi tingkat kepuasan tadi, rating approval tadi. Gitu. Kita balikin lagi. Halaman 13. Ya, Slide coba 13. kita lihat. Kita secara spekulatif ini ya, kita bayangkan dengan hasil pemilu. Nah, yang sangat puas dan tidak puas 59%. Ya inilah confirm dengan hasil pemilu. Walaupun itu tidak bertanggung jawab, tapi paling tidak angkanya lebih make sense gitu Iya. kan. 59%. Iya, dengan 58% gitu. Gitu. Begitu. Coba kita tanya, ada nggak yang bertanya ya orang? Saya kira memang ini sangat teknikal, tapi enak loh ini sebenarnya. Jauh lebih kita bisa membongkar logika yang yang diupayakan untuk ditanamkan ke publik. Nah, menurut saya bahaya sekali kalau begitu pollster ini kan. Iya, bahaya sekali. Kalau saya terus terang saja, ketika saya melakukan polling kan saya disclaimer kan bahwa ini saya tidak melakukan apapun. Ya. Kemudian ini bias Refli Harun. Ya. Tapi kalau Anda tidak setuju, Anda bisa melakukan hal yang sama, tapi N-nya harus kurang lebih sama kan begitu. Tetapi ada teori yang menyatakan karena jumlah peserta polling, pengikut polling di RH itu sangat besar, sampai 130.000 ya RH ya, kadang lebih. Ya, itu semakin besar N cenderung akan mendekati realita, jadi mengurangi bias sebenarnya. Walaupun dibilang ini adalah bias pada, ada yang bilang cuman pada subscriber, kan tidak buktinya. Enggak. Banyak kan buzzer-buzzer yang yang tidak organik juga ikut polling kan. Nah jadi dan sebenarnya jangan lupa subscriber tuh belum tentu juga orang yang mengendorse kita. Bisa aja justru subscriber tuh untuk mengetahui apalagi nih yang mau dibikin kan para buzzer tuh mensubscribe juga. Iya. Jadi ada teorinya sebenarnya di statistik bahwa semakin besar N sampel, N kecil ya kita bilangnya, itu data akan mendekati realita. Itu adalah teori statistiknya. Karena itu kita tampilkan lagi ya survei di Era Channel. Saya surveinya itu sengaja saya nggak tutup. Artinya nggak per tanggal sekian, tapi pokoknya terus berjalan ya. Terus berjalan. Walaupun dia tidak bertambah lagi karena dia sudah tenggelam kan di bawah kan. Karena kan setiap hari kan ada yang baru ya postingnya. Tapi kalau kita lihat misalnya, yang terbaru itu adalah pertanyaannya adalah ditampilkan Jido ya. Mana yang Anda percaya antara Ngabalin dan Roy Suryo soal bohir besar di belakang isu ijazah palsu? Ngabalin menuding, Roy Suryo membantah. Lagi-lagi saya cuma pakai 2 variabel. Percaya Ali Mokhtar Ngabalin, percaya Roy Suryo. Kenapa saya kasih namanya? Karena kalau saya bilang percaya dan tidak percaya itu nanti orang mislead. Iya. Misleading. Iya. Percaya siapa, tidak percaya siapa. Iya, betul. Makanya saya jelaskan gitu ya. Percaya Ali Mokhtar Ngabalin, percaya Roy Suryo. Jadi ini semua variabelnya percaya. Iya. Tapi karena ada predikatnya, ya ada subjeknya, maka orang tidak akan bingung. Ya, jadi saya sengaja bukan percaya dan tidak percaya, tapi percaya tapi ke orangnya langsung, ke subjeknya. Nah, percaya Ali Mokhtar Ngabalin itu 7% saja. Percaya Roy Suryo 93% dari 128.000 voting. Luar biasa. Ya. Yang sebelumnya lagi yang yang sebelumnya lagi. Nah, ini menurut saya fair juga saya. Mana pernyataan yang Anda lebih percaya? Statement. Saya tidak mengatakan apakah Pak Jokowi memalsukan ijazah atau tidak, atau sebaliknya, tapi sebuah pernyataan. Dan ini pernyataan ini beredar di media sosial. A, ijazah Jokowi asli. B, ijazah Jokowi palsu. C, ragu-ragu. Ini pun saya sudah tempatkan asli di atas. Ya. Itu kan? Memang orang cenderung memilih yang di atas sebenarnya. Itu udah sangat fair lah. Ya, saya tempatkan di atas. Ternyata hasilnya dari 147.000 yang voting. 147.000 ini. 147.000 ya. Luar biasa. Ijazah Jokowi asli 8%. Ijazah Jokowi palsu 90%. Ragu-ragu 3%. Saya kasih room ragu-ragu. Siapa tahu dia tidak mau didikte. Ya kan? Iya. Tapi termasuk kelompok orang yang tidak punya pengetahuan. Tapi rupanya 90% dari 147.000 mengatakan ijazah Jokowi palsu. Ya. Oke. Kemudian sebelumnya lagi
Nah, ini juga jelas ini statementnya. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? A. Bareskrim Mabespori, B. Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa saya dua variabel ini? Karena kita tahu Bareskrim mengatakan ijazahnya palsu, ijazahnya asli. Yeah. Roy Suryo dan kawan-kawan sebaliknya. Yeah. Saya kan tidak mungkin membandingkan Bareskrim dengan UGM kan? Yeah. Atau Bareskrim dengan katakanlah dengan Prabowo Istana misalnya. Tapi yang diametral itu Bareskrim dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Maka hasilnya dengan 126.000 voting, Bareskrim Mabespori 8% saja orang yang percaya dengan Bareskrim. Roy Suryo dan kawan-kawan 92%. Nah, lagi-lagi N-nya 126.000. Luar biasa besar itu. Ya. Kemudian Oke, tadi Bareskrim. Sekarang saya tidak hadapkan, tapi dia independently tentang tingkat kepercayaan orang pada UGM. Jadi saya nggak pertentangkan. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Karena UGM mengatakan kami yakin ijazahnya asli macam-macam lah bla bla. N-nya 111.000. Wah, selalu di atas 100.000 pokoknya ya. Yang percaya itu 8%. Ya. Yang tidak percaya 89%, ragu-ragu 3%. Oke. Kemudian, nah ini yang terakhir ya. Nih terakhir yang saya keluarkan menjelang setelah press conference. Sudah 10 hari yang lalu ini, tapi tidak bertambah N-nya karena sudah tenggelam jauh kan. Yeah. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Ya. Yeah. Karena memang statementnya ijazah Jokowi asli kan? Iya, yeah, betul. Nah, saya kasih room 3, percaya, tidak percaya, dan ragu-ragu. Yeah. Percaya itu 8%, tidak percaya 89%, ragu-ragu 3% dengan N 130.000 votes. Nah, kalau ini tidak ada hidden agendanya. Yeah. Karena pernyataan itu dibuat apa adanya gitu. Iya. Yeah. Dan siapa aja seperti tadi RH bilang bisa vote kan, bisa vote. Tidak mesti subscriber, bahkan gitu. Kan, bahkan RH bilang subscriber pun memang kadang-kadang memang tidak sepakat dengan. Buktinya banyak sekali buzzer-buzzer di sini. Sepakatnya RH. Iya. Ini saya selalu bilang nih, sorry RH, saya selalu bilang bahwa semakin besar N itu akan mendekati data real. Itu teorinya tuh saya lupa terus namanya central limit teorema. Itu ada memang teorinya central limit teorema. Makin besar ukuran sampel maka sifat distribusi sampel mean atau rata-rata akan makin mendekati distribusi normal. Dan jika ukuran sampel itu semakin besar maka distribusi dari sampel akan mendekati distribusi normal. Jadi memang kalau RH datanya sangat besar itu sebenarnya hampir mewakili populasi. Ya terus terang aja sampai sekarang tidak ada, ini unchallenged. Yeah. Saya rasa mungkin ada juga orang berusaha membuat begini kan untuk mendapatkan jawaban berbeda. Karena tapi barangkali karena tidak mencapai N atau jawabannya tidak seperti ini, maka barangkali nggak berani juga dia teruskan barangkali. I don't know exactly. Saya lihat kemarin ya ada satu yang jumlah vote-nya 80 ribuan apa lupa tapi saya nama. Channelnya, tapi kayaknya berlawanan dengan RH. Cuman saya nggak terlalu nggak terinfo banyak sih. Jangan-jangan justru nggak terlalu ya, nggak terlalu mendukung pernyataan dia sendiri. Saya lupa ini screenshot ya, ada siapa ya namanya ya. Tapi kalau misalnya gini Lis ya, bukan nama orang tapi kelompok kayaknya. Tapi kalau menurut saya apple to apple tuh harus sama pertanyaannya. Iya betul. Ya jangan senada, karena senada itu tetap aja agak. Misalnya gini, mana yang Anda percaya dari 3 orang berikut ini? Rismon Sianipar, Roy Suryo, atau siapa misalnya? Dr. Tifa. Kan kacau itu namanya. Nggak boleh. Karena atau 21 misalnya ya kan? 2 geng. Yakub Hasibuan. Kemudian Roy Suryo respon setelah ada diskusi, nggak boleh. Itu kan ada tendensi. Ya, tidak boleh gitu ya. Ya, itulah sobat era sekalian ya. Coba kita lihat, pertanyaan itu. Ya, kita balik ke pertanyaan. Jadi memang ya kalau kita mau sejujur-jujurnya ya begitu. Dan saya selalu percaya sejujur-jujurnya itu kalau Anda
tidak dibiayai oleh yang bersangkutan. Betul. Tidak ada survei yang akan independen kalau dibiayai oleh orangnya. Jadi gini, kita itu kan sama saja di gini. Anda mempercayai survei dia, ya kan? Padahal Anda tiap tahu bahwa dia bohong. Kok Anda bayar orang bohong gitu? Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, ya memang dia kan cuma membutuhkan stempel doang. Bila perlu, hey kau si X misalnya, nih sekian, udah ya kau bilangin kalau kita akan menang tingkat kepuasan 80% ya, buatlah yang Allahu Akbar kalau begitu. Dan sebagai praktisi riset, saya tahu persis survei itu mahal, RH. Jadi kalau dia nggak ada bohirnya, berat lah melakukan sendiri. Berapa? 300 juta? Kalau untuk 1.200-an itu bisa 300 juta. Bayangkan, lah biayanya. 300 juta. Mahal. Makanya tidak heran. Mungkin Anda akan kaget. Tapi ini wallahu alam. Sebuah lembaga survei, konon wallahu alam, itu dikontrak 100 miliar untuk 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu dia tidak hanya sebagai pollster tapi juga campaign manager. Iya. Jadi dia melakukan survei tapi sekaligus untuk mengkampanyekan secara halus kan? Iya, bisa. Itu dan dia lalu dalam proposalnya konsultan sekalian ya. Sebagai konsultan. Nah, dalam proposalnya itu ya selama setahun itu berapa kali survei? Let's say misalnya akan 10 kali survei. Dan menjelang hari hanya tuh lebih kerap gitu kan. Iya. Nah, lalu di situ mulai kampanye. Tek. Kita udah hafal lah. Dulu pernah ya kan. Ada seorang lembaga survei yang mau mendongkrak Erlangga Hartarto. Iya. Kenapa saya tahu? Ya udahlah, saya baca hasil survei pun paham. Caranya adalah 2 hal yang dia lakukan mencolok sekali. Mengenai tiketing. Jadi dia menunjukkan variabel 20%. Iya. Presidential threshold. Ya. Dari variabel 20% itu, lalu dia mengatakan tiketing itu hanya untuk 3 saja. Iya. 1 PDIP, Megawati sebagai istilah dia tuh sebagai queen maker. Jadi dia menyebut 3 orang ini jadi king maker. Yang kedua adalah Prabowo. Karena pada waktu itu sudah menggandeng PKB cukup 20% juga. Kalau PDIP kan independently. 3 Erlangga Hartarto. Karena pada waktu itu ada koalisi apa yang kemudian diperkirakan bentukan Jokowi. Di situ ada PAN, ada PAN, kemudian ada Golkar dan satu lagi partai apa? Lupa saya. Nasdem, bukan. Bukan. Partai PAN. PBB, bukan. Bukan. Yang jelas ada PAN, ada 3 partai di situ. P3 apa kalau nggak salah ya? P3 apa? Ya P3. Jadi PAN, P3 sama Golkar. Dan Golkar kan leading di situ karena dia partai nomor 2 terbesar di parlemen kan. Nah, dia mengatakan yang berpotensi sebagai kingmaker itu adalah Erlangga Hartarto, Prabowo dan Megawati. Iya. Erlangga selain sebagai kingmaker juga bisa menjadi calon. Kan gitu dia. Udah mulai kan? Sementara Prabowo selain sebagai kingmaker juga bisa jadi calon. Iya. Kalau Megawati kemungkinan besar cuma jadi queen maker. Kan begitu? Iya, tidak akan menjadi calon gitu. Iya. Di situ aja dia udah menggiring kan? Iya. Ini saya bilang halus banget gitu kan. Padahal ternyata ya kan yang dia tidak sampaikan itu adalah koalisinya Erlangga itu koalisi bentukan Jokowi. Yang disiapkan oleh cangkangnya Jokowi kan. The last akhirnya kan cangkang ini kan gak dipakai karena ternyata dibawa ke Prabowo kan cangkangnya itu. Iya. Nah kayak gitulah. Dan kelakuan pollster ini begitulah. Dan mereka kaya raya dengan menipu-nipu publik. Bisa punya rumah di Menteng kabarnya. Isu. Tidak hanya rumah, usaha di Menteng juga bisa ada. Ya tapi kita bukan cemburu ya. Istilahnya kita ingin sejujur-jujurnya. Jangan sampai kemudian karena kita ingin mendapatkan keuntungan finansial, kita tipu publik itu. Yeah. Itu kan kacau ini.
Ya itulah tingkat kepuasan tadi yang 81% tadi. Ya itu ternyata ya yang dipublish ke masyarakat. Iya kan hampir kan. Saya baru tahu datanya seperti ini. Ya tapi ini kan baru. Oh ini baru. Baru. Tapi masuk yang kemarin itu 80%. Oh iya. Jadi bisa jadi sama jenis pertanyaannya. Ada yang kata-kata cukup itu. Iya. Untuk reserve. Jadi reserve. Untuk pengamannya. Ya pengaman. Jadi kalau misalnya data puas dan tidak sangat puas dan puasnya katakanlah tipis cuma 50%. Yeah. Nah yang reserve ini dipakai sama dia. Lalu Jokowi mengkampanyekan rating approvalnya itu 100 hari itu 80%. Ternyata datanya begini 80% itu. ada Tapi gini sebenarnya ya, asal konsisten gitu ya, bisa aja misalnya dia mau nih gini maksain seperti ini. Tapi perbandingannya misalnya kan seringkali istilahnya itu kita lakukan survei terus menerus pada interval misalnya 1 semester atau quarterly atau apa itu, tapi untuk keperluan internal mungkin ya dia harus konsisten, jangan seperti tadi ada yang cukupnya dipakai, ada yang merasa kondisi baik dan sangat baiknya sudah cukupnya ditinggalin gitu kan, dia harus konsisten dan perbandingannya dengan data sebelumnya juga harus sama. Jadi ketika dicek misalnya katakanlah ya yang ahli yang apa ada dewan apanya itu ya. Ya dia pelaku begitu juga. Yang ngecek. Istilahnya gini, ini masih tolerable kan, dianggap masih tolerable. Harusnya kan. Tapi memang iya, tapi kalau memang ini data benar-benar dilakukan ya, RH ya. Kadang-kadang ada yang mungkin datanya mungkin mudah-mudahan tidak ada ya yang memanipulasi datanya gitu kan, datanya sebenarnya tidak seperti ini tapi yang dikomunikasikan seperti ini gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti akhirnya itu. Survei itu terbagi 3. Survei yang memang betul-betul berintegritas dari awal sampai akhir. Integritasnya 100% dan itu bisa kita percaya kalau yang membuat survei itu tidak untuk bohirnya. Kan begitu. Survei yang kedua adalah survei yang tetap benar, tapi dia halus mainnya. Ya, dia mainkan tadi kata cukup, ya kan. Yang ketiga ya survei bohong-bohongan. Survei bohong-bohongan hanya untuk melegitimasi aja gitu. Iya, itu berbahaya, paling berbahaya tuh sepertinya. Gitu. Jadi sebenarnya Sobat Era sekalian, walaupun saya sendiri bukan orang survei, tapi kan kita bisa menggunakan common sense sebenarnya ini kan. Ketika kita membaca data itu kan kita bertanya, kok? Makanya pastikan pertanyaannya apa, pilihan jawabannya apa. Itu kuncinya sesungguhnya. Selain sebaran respondennya ya, gitu. Jangan-jangan enumeratornya juga perlu dicek tuh. Nakal nggak enumeratornya? Jangan-jangan nggak kelapangan dia. Umumnya kita lakukan cek. Jadi tim enumerator itu terbagi 2, yang mengumpulkan data dan untuk yang ngecek data. Soalnya nanti aneh-aneh kan. Gitu. Tapi saya sih sesungguhnya, nah tadi yang fenomena Erlangga tadi, untuk masuk Erlangga 10 besar, dia buang 1 nama. Kan pada waktu itu Ridwan Kamil kan. Jadi gini, yang well established untuk menjadi calon itu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Itu selalu 3 besar. Itu yang saya bilang makom Nah, grading yang kedua Sandiaga Uno, AHY sama Ridwan Kamil yang keduanya. Nah, gimana cara yang lainnya dan lain-lain? Puan apa yang cuman tingkat cuma surveinya cuma 1 sekian persen kan? Gimana caranya Erlangga bisa masuk? Hilang nama Ridwan Kamil di dalam 10 besar itu. Ketika disodorkan survei tertutup kan? Disodorkan 10 nama, nggak ada Ridwan Kamilnya. Hilang. Anisnya ada juga? Ada, nggak berani membuang Anies kan. Kalau membuang Ridwan Kamil kan masih bisa kan. Jadi otomatis ya Anda pasti masuk 10 besar. Refli Harun akan masuk 10 besar kalau 10 itu disodorkan ada nama saya kan begitu. Pilihannya cuma 10 nama misalnya kan, ya masuklah 10 besar. Nah, kalau tidak walaupun ada pilihan lainnya, tapi kan cenderung orang akan memilih dari nama-nama yang sudah tersedia itu aja. Nah, apalagi kalau close kan tambah udah pasti kita ngejam aja udah 10 besar kan. Jadi pada waktu itu nomor 6 kalau nggak salah Erlangga Hartarto.
Karena tadi dia tidak bisa mengalahkan yang makom pertama, yang kedua, ya kan? Layer kedua. Nah, dia bisa masuk layer kedua tapi nomor 6. Layer pertama it doesn't make sense, nggak masuk akal kan? Nah, dia layer kedua. Nah, layer ketiga dan lain-lain kan layer ketiga itu kan Puan Maharani, Muhaimin apa-apa tuh udah layer dan lain-lain sesungguhnya. Ya, itu kalau open question. Tapi tadi kalau misalnya close question, seperti RH bilang tadi, tinggal sebutin dari 10 nama berikut, mana yang menurut Anda selesai deh. Pasti masuk 10 besar. Dan itu memang kelihatannya cara orang ketika mulai mengkampanyekan dirinya oleh lembaga survei. Let's say itu barangkali tidak di Pilpres. Pilpres juga dilakukan itu. Tapi yang paling gampang tuh ya di Pilkada. Mulai mau masuk kan, ceker. Wah, dari 10 nama gitu. Dimasukkanlah nama dia mulai kan. Ceger. Lalu dikampanyekan kan. Wah ini lalu dianalisis lah. Walaupun dia pemain baru tapi begini begono dan lain sebagainya. Itu udah mulai lah kampanyenya kan. Udah publik mulai tergiring itu. Allahu Akbar. Ya. Besar duitnya. Besar uangnya ya kan. Uang membutakan segalanya lah. 300 juta itu untuk 1.200 responden itu minimal, RH. Minimal ya. Bisa lebih mahal dari itu. Ya, belum lagi untuk ditambah konsultannya, ininya. Makanya saya bilang 100 miliar kontrak itu masuk akal tuh, gitu. Luar biasa ya. 100 miliar kontrak, katakanlah 50 miliar untuk semua cost gitu kan. Masih 50 miliar 50 miliar lagi untuk konsultasi. Bukan, maksudnya 50 miliar itu udah turahnya, lebihnya. Gitu, masuk kantongnya gitu. Oke. Nah, ini hati-hati nih. Ada yang nanti sebentar lagi nih ada orang yang akan disurvei nih. Namanya KDM. Itu dan nanti dilihat. Tapi bergantung Prabowo. Prabowo kira-kira berkenan nggak masuk KDM kan? Kalau dia nggak nyalon lagi, KDM yang akan nyundul kan ibaratnya gitu. Allahu Akbar. Oke, silakan Liz, kita closing statement ya. Oke. Hasil survei ini sebenarnya sangat tergantung dari integritas dari peneliti atau lembaga surveinya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa menelan mentah-mentah. Lebih baik lagi kita memahami wording atau pertanyaan yang diberikan dan siapa yang menjadi sampelnya. Itu mungkin itu ya. Demikian era. Ya, dan saya kira kita juga harus berpikir kritis. Tetapi memang tidak bisa mengharapkan semua pembaca itu kritis. Jadi kadang-kadang orang rely on hasil survei itu bergantung kepada kepentingannya. Nah, ketika dikatakan 66,9% itu ijazahnya asli, padahal kan muncul dari pertanyaan yang sebenarnya bukan asli dan tidak asli. Tapi muncul dari pertanyaan apakah Jokowi memalsukan ijazah kan ibaratnya begitu. Wordingnya betul. Wordingnya gitu. Pemilihan kan. kata-katanya. Dari awal ya apakah Anda yakin ijazahnya palsu, ijazahnya asli baru kemudian itu. Tapi ya itulah ya. Sangat bergantung kepentingannya. Nah, survei sudah menjadi sebuah industri yang wah ya. Yang membuat pelaku-pelakunya dua hal. Kaya dan terkenal. Kaya terkenal. Nah, ini yang kemudian wilayah ini yang kemudian banyak dipilih dan membuat mereka menjadi powerful karena mereka bisa menjadi opinion maker kan. Kalah YouTuber lah pokoknya dengan surveyor. Karena kalau misalnya di YouTube seperti saya kan saya tidak bisa mengarahkan apa-apa. Mesin berjalan dengan algoritmanya sendiri. Kalau Anda baik menurut penonton era channel, Anda baik. Kalau tidak ya tidak. Jadi nggak bisa nggak direkayasa angkanya dibalik, nggak bisa. Kecuali Anda datang ke YouTube, nah nggak ngerti ya. Datang ke mesin YouTube, tapi kan nego dulu gitu. Iya, tapi kan YouTube, gitu. Ya kan orang kan akan menunggu di RH channel tiba-tiba rating approval Jokowi 90% misalnya kan. Wah ini buktinya di RH channel aja 90%. Padahal kalau misalnya tidak 90% atau 10% dia akan bilang wah itu kan di RH channel. Tapi kalau misalnya dia positif bahkan di RH channel sekalipun. Oke ya, itu saja sobat dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.